kosong serta harapan bahwa di balik penyakit pasti ada obatnya. Ya. Dan kita doakan mudah-mudahan insya Allah akan angkat penyakitnya. Mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekalian, penyakit apapun termasuk COVID-19 bukan sesuatu yang harus kita takutin berlebihan, tapi juga jangan dianggap remeh, ya Pak ya. Jangan seperti percaya tidak percaya, siapa di rumah aja ya, percaya tidak percaya, tapi dirinya kena. Ya. Pak Haji Nur Hayat juga percaya tidak percaya, dirinya kena juga sekali. Ya. Dan mudah-mudahan Pak Haji Cahyo ya, Masya Allah kena juga. Ya. Mudah-mudahan yang lain jangan. Ya, mudah-mudahan yang lain jangan. Tapi kalau kebahagiaan juga emang sudah takdir Allah. Ya. Ya. Yang tidak bisa dipungkiri. Ya. Saya dengar-dengar malah jamaah kita cukup banyak yang kena ya Pak ya. Malah ada 2 orang yang meninggal. Mudah-mudahan yang meninggal 2 orang ibu, mudah-mudahan Allah sahihkan dengan penyakitnya. Insya Allah. Ibu bapak, pengajian pagi ini saya akan membicarakan tentang bahayanya minuman keras atau miras. Kata Pak Haji Roma Irama, miras cantika. Ya, miras minuman keras sekaligus obat ya, narkotika, obat terlarang. Sekalian, saya tidak menyangka ya, bahwa ekonomi Indonesia ini sangat ditopangi ya, dengan sekalian minuman keras. Bahkan hasil survei ekonomi Indonesia ya, devisa negara paling banyak ini justru ditopang dengan minuman keras dan pelacuran. Barang haram ini menjadi akses bangsa yang dianggap paling kuat saat ini. Maka sekalian, kepribadian juga sekalian, kalau sampai pemerintah, dalam hal ini presiden, melegalkan minuman keras, sebagai rakyat dan bapak semuanya yang hadir di sini, ini sebuah geliat bangsa sekalian, dan saya yakin pasti akan menimbulkan protes di mana-mana, termasuk jamaah sekalian. Saya mau tanya, dengan minuman keras bapak setuju? Minuman keras itu halal haram? Sangat tidak setuju. Apalagi ini dilegalkan sekalian. Ya. Bagaimana nasib bangsa Indonesia ke depan? Bagaimana sekalian nasib generasi kita yang sudah rusak, dirusak lagi Pak dengan minuman keras? Ibu sekalian, yang aneh kok, yang aneh, ya aneh sekalian. Mantan ketua MUI yang sekarang juga posisinya sebagai
wakil presiden, ya, yang notabene sekalian kiai yang ngerti dan paham betul masalah agama, mestinya kan dicolek ya Pak ya, betul apa enggak? Iya. Kalau ring satunya ngomong melegalkan minuman keras, jangan begitu. Kita musyawarahkan dulu sekalian. Malah apabila kalau minuman keras ini dilegalkan nggak apa-apa. Ya. Kalau untuk aset bangsa nggak dosa. Kiai apa-apa saya jadi bingung Pak. Kok bisa ngomong begini sekalian? Ya. Pantas juga tidak sekalian. Termasuk Pak, termasuk dana haji umat. Besar apa tidak? Besar, sangat besar. Dan mereka gunakan untuk pembangunan sekalian, infrastruktur tanpa izin. Apa kata Mbak Amir? Nggak izin nggak apa-apa, nggak sengaja nggak dosa. Nggak sengaja, emang nggak sengaja Pak? Ya itu pelaku sekali. Saya nggak ngerti sekalian. Kalau yang ngomong itu sekalian preman atau orang yang memang jauh dari agama, tidak mengerti, tidak apa-apa. Ini yang disebutkan ulama, kiai sekalian, ketua MUI yang fatwanya ditunggu seluruh umat Indonesia, khususnya umat Islam sekalian. Tapi kenapa setelah jadi wakil presiden Pak sekalian, kok fatwanya begini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menyikapi seperti ini Bapak kesal apa tidak Pak? Kesal apa tidak? Marah apa tidak? Pasti Pak. Ya. Terus sekalian, minuman keras itu sekalian hukumnya haram. Dalam Al-Quran kita mengenal kata-kata khamr. Ya, khamr dalam bahasa Arab minuman itu khamr. Dan khamr lebih viral sekalian dengan nama yang lain. Ya. Dan dalam Islam sekalian minuman keras tidak sekaligus diharamkan. Ya. Bertahap, berproses Pak. Sampai pada akhirnya minuman keras itu adalah haram. Pertama Bapak bisa lihat di surah Al-Baqarah ayat 219. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima." Ya. Mereka menanyakan kepadamu ya Muhammad ya Rasulullah tentang khamr dan judi. Ya. Katakan bahwa keduanya terdapat dosa besar. Jadi sekalian minuman keras dan judi itu sekalian keduanya itu dosa besar. Walaupun ada manfaatnya. Ya. Khamr wal maisir. Kata-kata itu selalu serangkai Pak, antara judi, antara minuman keras dan judi. Karena biasanya kalau pemabuk suka judi. Orang mau judi sampai larut malam, dasarnya minuman.
Makanya nggak bisa dipisahkan ini dua lakon ini, Pak. Kalau bapak seorang penjudi biasanya pemabuk, dan kalau bapak pemabuk biasanya penjudi. Ditambah satu lagi sekalian, apa itu? Apa itu? Apa? Mau ngomong gak enak sekalian. Emang begitu. 3 serangkaian sekalian. Tapi awalnya dari khamr dulu. Makanya kata Nabi, al-khamru umul khaba'is. Umul khaba'is, biang atau induknya kejahatan, sumber dari segala sumber kejahatan. Orang bisa melakukan kejahatan apa saja, sampai pembunuhan sekalian. Itu sumbernya dari minuman. Memang duanya ada manfaat, Pak. Ya. Bagi orang pemabuk sekalian, manfaatnya apa? Percaya diri. Orang kalau mabuk kan percaya diri, hilang malunya. Orang kalau lagi mabuk hilang malunya, Pak. Mau ngomong apa aja bisa. Itu kalau lagi mabuk sekalian. Ya. Kalau judi apa sekalian? Manfaatnya? Hah? Silaturahmi ya, Pak ya. Kekeluargaan, kompak orang judi itu, Pak. Yang saya salut orang judi duduknya begini, Pak, sampai subuh kuat. Kita dengerin ngaji 1 jam udah lempong bener sekali. Betul nggak? Orang judi begini sekali sampai subuh kuat. Mana dijepit lagi kupingnya sekali. Pakai jepitan sama botol sekali. Memang ditambah minuman keras. Walaupun begitu sekalian, tidak malu dia, tidak malu. Kemudian sekalian turun ya, Al-Quran sekalian surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ya, dalam keadaan mabuk. Di zaman Rasulullah diriwayatkan sekalian, hampir semua sahabat ini saat belum diharamkan minuman keras, rata-rata mereka itu senang minuman keras. Termasuk Umar ibn Khattab, Sayyidina Hamzah yang mati syahid di medan Uhud, dia perang dalam keadaan mabuk. Tapi belum turun ayat mengharamkan minuman keras. Tidak apa-apa, Pak. Nah sekalian, satu ketika Imam Ali melihat ada jamaah dengan imam mabuk, Pak, sehingga bacaannya nggak karu-karuan. Baca kul ya kafirun nggak ketemu-temu. Wala antum wala ana wala ana wala antum wala ana. Muter aja begitu orang mabuk. Ya kan? Nggak ketemu-temu sekali. Wala ana wala antum wala ana sekali. Baru turun tuh ayat, Pak, yang mengharamkan minuman keras. Dilarang kita sholat dalam keadaan mabuk sampai kalian sadar apa yang dibaca oleh kalian. Makanya orang mabuk haram jadi imam sekalian. Nah kalau imamnya mabuk sekalian, jamaah bingung, Pak. Hatta seorang penghafal Quran sekalipun. Tapi insya Allah tidak mungkin, Pak, seorang imam mabuk. Ada bapak pernah dengar, Pak, di kerumunan soal berjamaah imamnya mabuk, jamaahnya mabuk? Nggak ada. Cukup terjadi di zaman Rasulullah. Zaman sekarang nggak ada.
Nah kemudian sekalian baru diharamkannya minuman keras. Innamal khamru terus wal maisiru wal ansabu wal azlam rizqum min amali syaitan fastanibuhu la'alakum tuflihun. Sesungguhnya minuman keras, judi, menyembelih sekalian ya binatang untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah di zaman Rasulullah dengan anak panah. Rizqum sekalian, Allah enggak tanggung-tanggung dengan mengatakan rizqum. Rizqum itu apa? Najis. Masya. Najis itu kotor. Ya, dan semua itu perbuatan kotor. Allah itu bersih, Allah yang suka yang bersih-bersih. Maka yang kotor-kotor Allah benci, Allah laknat mereka. Begitu bos sekali. Ya. Innamal khamru wal maisir, sesungguhnya minuman keras, judi, wal ansab, wal azlam, rizqum, keempat ini sekalian kotor najis. Wastanibuhu, jauhi. La'alakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Sekalian, saya nggak bayangkan kalau minuman keras itu dilegalkan. Apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi sekalian? Kerusakan di mana-mana. Ya. Orang jualan minuman keras di warung pojok dilarang. Kalau dilegalkan dibolehkan dong. Betul nggak? Iya. Sekarang jual sembako, sembari jual minuman keras boleh. Pemerintah melegalkan. Di mal-mal sekalian, masya Allah itu Pak, yang namanya minuman keras dipasang. Ditambah dilegalkan, dipasang lebih gede lagi Pak, transparan. Dan nanti orang Pak sekalian, minuman keras sama dengan minuman kemasan yang lainnya. Beli langsung diminum, mabuk dimanapun bisa sekali. Dan itu akan bisa terjadi seperti itu. Makanya Pak, masya Allah, kalau ini sampai terjadi, hancur negara. Minuman keras dan perzinahan itu sekalian, ya, ini sebuah perbuatan untuk menopang aset negara. Dan masya Allah Pak, negara ini sudah ditopang ekonominya. Konon sekalian, ini yang paling banyak justru dari minuman keras dan pelacuran. Pantas kalau mau dilegalkan. Dan Bapak perlu tahu, ya, saya tidak menutupi. Saya buka aja sekalian di Jatimulya Kalimalang. Sampai sekarang itu masih ada pabriknya Pak. Itu pabrik terbesar di Asia Tenggara kalau kamu tahu. Di mana? Di Jatimulya. Di tempat saya sekalian. Saya udah risau Pak. Bahkan pada waktu sekalian terang-terangan dulu jadi pabrik Angker Bir, gambarnya botol minuman keras Pak hijau itu Angker Bir sekalian. Saya dengan 4 orang sudah menghadap dewan waktu itu Pak Sa'adudin di Komisi E dan diterima oleh anggota yang lain. Saya laporkan. Tolong, pada waktu itu ada Bupati Pak Wikandar sekalian. Ini kota ya, bukan Bekasi ya. Waktu itu masih belum pemekaran Pak, belum pemekaran. Masih kota Bekasi Pak. Saya laporkan apa adanya bahwa di Kabupaten Bekasi, kota Bekasi ada pabrik terbesar di Asia Tenggara.
Saya tanya, jangan pura-pura nggak tahu. Ini tugas kita bersama. Kemungkaran itu tugas umat Islam. Ya Pak ya? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau Anda melihat kemungkaran, cegah dengan tangannya. Mestinya sekalian dengan tangannya itu maksudnya dengan kekuasaan. Siapa yang berkuasa sekalian? Ya para mereka sekalian, para menteri. Ya Pak ya? Menteri industri berhak menutup minuman keras. Ini bukan ditutup sekalian, bukan menteri lagi yang ngomong. Siapa? Presiden Pak. Masya Allah. Saya pikir kemarin kepresnya sudah dicabut, nggak tahunya lampirannya menurut sekalian. Merasa dibohongin nggak? Merasa dibohongin nggak Pak? Merasa ditipu nggak? Fa'ilam yastati fabilisani. Kalau kalian tidak bisa dengan kekuasaannya, dengan tangannya sekalian, maka cegah dengan lisannya. Ini kaul ulama, para ulama yang bicara sekalian. Ya, para ulama harus bisa menghimpun Pak kepada umatnya, memberikan pencerahan bahayanya tentang minuman keras. Bersama ulama Pak, mari kalau bisa Pak, minuman keras itu apalagi pabriknya, kalau bisa Pak, tutup. Tak usah, tolong itu tutup. Ya udah dicatat, direkomendasikan sekalian. Bahkan kami dari Jatimur ini mau membakar Pak minum pabrik itu Bos sekalian. Udah mau membakar. Tapi memang Pak, maaf, kita tersandung dengan tawa teman sendiri. Rencana mau membakar sekali dihalang mereka. Dia bilang apa? Oh, pabrik angkor itu bagus. Kalau saya diundang maulid, dia ngasih paling banyak. Di maulid Nabi datang ke pabrik angkor dikasih paling banyak. Kalau 17 Agustusan kamu dikasih banyak. Waduh, kacau begitu sekali. Gimana tuh Pak? Justru bukan lawannya pabrik angkor, lawannya kita sendiri Pak. Makanya betul kata Nabi, yang saya takutkan nanti di antara umatku bukan orang kafir. Siapa Pak? Orang munafik. Kalau udah begini urusannya duit itu sekalian selesai Pak. Betul nggak? Yang tadinya itu buruk jadi baik. Ini sogok, suap, semar, semir itu penyakit Pak. Bapak bilang haram kalau duitnya dikit. Nah, ya. Bapak bisa bilang haram kalau dikasih 4 miliar. Coba Bapak sebagai majelis ulama disuap 4 miliar. Pak Yai, besok berubah fatwanya. Minuman keras itu bukan haram lagi. Bagaimana bisa jadi halal? Wah, namanya ini Pak, otak berpikir terus sekalian berproses. Bagaimana caranya kalau umat ditipu? Demi apa Pak? Demi apa? Demi duit, demi uang sekalian. Memang uang bukan segalanya, ya Pak ya. Tapi segalanya perlu uang. Benar ya? Uang bukan segalanya, segalanya perlu uang. Dan uang bisa jadi setan sekali. Lah kita mau amar maaf nahi munkar terjegal oleh kawan sendiri. Makanya Pak, pabrik Delta, sekarang Delta Mas kalau nggak salah namanya itu, ada masjidnya. Ada masjidnya Pak, masjidnya besar, bagus. Tapi khotib di situ sekalian, boleh khotib di situ. Ada syarat, jangan pernah singgung minuman keras. Gimana ceritanya sekalian? Orang pabriknya di dalamnya Pak, nyinggung, nyolek, nyentuh, ngomong begitu, langsung dipecatnya di khotib sekalian.
Dan yang aneh Pak Khotib di situ banyakkan dari Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Yang mau, saya biar dibayar kayak pun saya nggak mau saya khotib di situ. Mendingan cari tempat yang lain yang halal. Ya Pak ya. Nah sekalian, minuman keras itu kata Nabi umul khaba'is, biang dari segala semua kejahatan. Sekalian, ada sebuah cerita untuk mengakhiri sekalian tadi ini. Nanti insya Allah boleh saya jawab sekalian. Di zaman dahulu sekalian ada seorang pendeta namanya Barsisah. Barsisah ini Pak, di kalangan Bani Israel itu ahli ibadah, orang yang maksum, nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah berbuat kesalahan walaupun cuma sedikit. Sehingga para malaikat memujinya, Masya Allah, Subhanallah, itu orang kok suci banget. Begitu mau ngomong orang itu suci, Allah tegur malaikat, hai malaikat, sesungguhnya aku lebih tahu daripada kalian siapa Barsisah. Sekalian, ketika dipuji, siapapun orang Pak senang dipuji daripada dicaci, betul nggak? Ya. Bapak senang dipuji atau dicaci? Senang dipuji. Namun sekalian, ketika dipuji oleh malaikat, ini bukan manusia lagi, malaikat yang memuji. Allah buktikan siapa Barsisah sesungguhnya. Satu ketika sekalian iblis menyerupai manusia. Dia datang ke masjid Pak. Kalau zaman dulu mihrab tempat ibadah, dia datang ke masjid. Di masjid sekalian disolat terus, ya, solat terus sekalian. Dan yang aneh itu iblis solatnya nangis Pak. Jadi kalau kita kualitas sholat sebetulnya sekalian kita kalah sekalian sama iblis Pak. Pura, entah itu nangis bener atau pura-pura sekali, nangis gitu. Sehingga